milik pribadi. Hal ini mencakup penghormatan terhadap investasi asing, hak milik warga negara lama, dan perlakuan non-diskriminatif. Penyesuaian kasus bersifat kasuistik. Setiap jenis aset privat, baik berupa tanah, saham, properti perusahaan, atau kekayaan intelektual memiliki karakteristik hukum tersendiri. Oleh karena itu, penyelesaian sering kali berbeda-beda tergantung konteks dan memerlukan negosiasi atau arbitrase. Selanjutnya contoh akibat hukum harta privat. Aset warga negara di Cekoslovakia pasca 1993. Saat Cekoslovakia masih menjadi dua negara pada tahun 1993, yakni Republik Ceko dan Slovakia, muncul pertanyaan mengenai nasib aset milik individu dan perusahaan yang sebelumnya terdapat di negara yang bersatu. Baik Republik Ceko maupun Slovakia mengakui dan melindungi hak milik pribadi warga dan entitas hukum tanpa perlu pendaftaran ulang yang merugikan. Hal ini mencerminkan prinsip umum dalam hukum internasional bahwa yang pertama, hak milik pribadi tetap harus dihormati dalam proses suksesi negara. Yang kedua, bila negara penerus mengambil alih properti privat, kooperasi wajib diberikan sesuai asas keadilan dan perlindungan hukum. Yang ketiga, memiliki tidak dapat dihapuskan hanya karena terjadi perubahan status negara atau wilayah. Selanjutnya ada akibat hukum terhadap arsip negara. Arsip yang terkait wilayah yang beralih, arsip yang secara langsung berkaitan dengan wilayah yang berpindah, kedaulatannya akan berpindah kepada negara suksesor. Ini termasuk dokumen administrasi, catatan penduduk, serta data wilayah yang relevan dalam pemerintahan baru. Tanpa kompensasi jika tak ada perjanjian. Jika tidak terdapat perjanjian bilateral atau multilateral khusus, maka pemindahan arsip dilakukan tanpa kewajiban kompensasi dari negara suksesor kepada negara pendahulu. Akibat hukum terhadap arsip negara, kewajiban negara predesesor negara pendahulu berkewajiban untuk membantu mengidentifikasi dan menyerahkan arsip-arsip penting kepada negara penerus, terutama dalam konteks negara bekas jajahan atau newly independent states. Ini penting untuk memastikan keberlangsungan administratif dan akses atas sejarah lokal. Kasus disintegrasi negara dalam situasi di mana negara terpecah menjadi beberapa negara baru, arsip dibagi berdasarkan relevansi fungsional. Masing-masing negara baru akan menerima arsip yang sesuai dengan wilayah atau fungsi administratif yang menjadi tanggung jawabnya. Akibat hukum terhadap arsip negara, Italia, Ethiopia. Perjanjian damai 1947. Setelah Perang Dunia II, Italia menandatangani perjanjian damai tahun 1942 yang mengakhiri statusnya sebagai kekuatan kolonial atas wilayah-wilayah yang sebelumnya diduduki, termasuk Ethiopia yang dijajah sejak tahun 1936. Italia diwajibkan untuk mengembalikan semua arsip, dokumen sejarah, dan bahan dokumenter yang lain yang berkaitan dengan pemerintahan kolonial di Ethiopia. Langkah ini mencerminkan prinsip penting dalam hukum internasional mengenai suksesi negara, khususnya tentang pengalihan arsip negara. Yang satu ada arsip yang secara langsung relevan dengan wilayah yang beralih kedaulatan harus diserahkan kepada negara suksesor. Ini termasuk dokumen pemerintahan, data kependudukan, peta, catatan keuangan, serta koleksi sejarah atau budaya. Praktik ini sejalan dengan pasal 21 Konvensi Wiener 1983 tentang sukses negara atas properti, arsip, dan utang negara yang menyatakan bahwa state archives of the predecessor state which relate exclusively to the territory to which the succession of state relates shall pass to the successor state. Akibat hukum utang negara, tidak ada aturan seragam. Hukum internasional tidak menetapkan aturan baku mengenai pengalihan utang negara. Setiap kasus biasanya diselesaikan berdasarkan perjanjian bilateral, kompromi politik, atau negosiasi multilateral. Wilayah melepaskan diri. Jika suatu wilayah melepaskan diri dan membentuk negara baru, maka negara suksesor dapat dikenai kewajiban menanggung utang lokal yang terkait langsung dengan wilayah tersebut. Contohnya, utang untuk membangun infrastruktur lokal, pinjaman daerah, atau proyek publik regional. Selanjutnya ada newly independent state. Dalam konteks negara bekas jajahan yang merdeka, secara umum utang negara pendahulu tidak beralih ke negara baru.
Hal ini ditegaskan dalam pasal 38 Konvensi Wina 1983. Kasus merger atau disintegrasi, jika terjadi penyatuan atau pemisahan negara, maka utang negara akan dibagi secara proporsional. Pembagian dilakukan berdasarkan indikator seperti jumlah wilayah, luas wilayah, kekayaan alam, serta pendapatan wilayah terkait. Contoh akibat hukum utang negara. Utang Landis Uni Soviet kepada Amerika Serikat 1994. Pasca bubarnya Uni Soviet, muncul pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas utang luar negeri, termasuk utang lama dari era Perang Dunia II seperti program Landis kepada Amerika Serikat. Federasi Rusia secara resmi mengakui dan melanjutkan sebagian besar kewajiban utang luar negeri Uni Soviet, termasuk utang Landis sebagai bagian dari perannya sebagai penerus utama. Kasus ini mencerminkan penerapan prinsip taking the burden with benefit, yaitu negara yang menerima manfaat dari pembubaran negara sebelumnya seperti kursi Dewan Keamanan PBB, harta diplomatik dan pengaruh politik, juga harus menanggung beban kewajiban termasuk utang internasional. Akibat hukum negara kewenangan negara tidak diatur dalam Konvensi Wina. Masalah keluarga negara tidak secara langsung diatur dalam Konvensi Wina, namun sebagai negara dan lembaga internasional mengacu pada praktikum umum dan prinsip hak asasi manusia untuk menentukannya. Peralihan kewarganegaraan secara otomatis. Warga negara yang tinggal di wilayah yang beralih kedaulatannya biasanya secara otomatis menjadi warga negara suksesor. Namun mereka memiliki hak untuk menolak dan tetap mempertahankan kewarganegaraan sebelumnya jika negara asal masih ada. Pengakuan ganda oleh negara predesesor. Jika negara pendahulu masih eksis, dia dapat memilih untuk tetap mengakui kewarganegaraan individu yang tinggal di wilayah memisahkan diri. Hal ini bisa menimbulkan situasi kewarganegaraan ganda tergantung hukum nasional masing-masing negara. Prinsip anti-statelessness, prinsip dasar hukum internasional, menegaskan bahwa tidak boleh ada individu yang menjadi stateless, tidak memiliki kewarganegaraan. Prinsip ini didasarkan pada Deklarasi Universal HAM Pasal 15 Konvensi 1961 tentang pengurangan status tanpa kewarganegaraan. Akibat hukum organisasi internasional, tidak otomatis kehilangan keanggotaan jika suatu negara hanya mengalami perubahan bentuk atau sistem pemerintahan, maka keanggotaannya tidak otomatis gugur. Contoh yang paling terkenal adalah Rusia yang secara resmi menggantikan posisi Uni Soviet di PBB termasuk di Dewan Keamanan. Negara baru harus mendaftar ulang. Negara-negara yang muncul dari disintegrasi atau pemisahan wilayah tidak secara otomatis mewarisi keanggotaan. Mereka biasanya harus mengajukan keanggotaan baru sesuai prosedur organisasi. Contoh Latvia, Lithuania, Estonia harus mendaftar ulang menjadi anggota PBB setelah lepas dari Uni Soviet. Organisasi internasional, keputusan dipengaruhi politik dan hukum. Status keanggotaan seringkali bergantung pada kombinasi hukum internasional dan realitas politik. Contohnya, Serbia dan Montenegro tidak diakui secara otomatis sebagai penerus Yugoslavia di PBB karena adanya sengketa politik dan keberatan internasional terhadap klaim tersebut. Akibat hukum terhadap tanggung jawab delik, tidak ada pewaris tanggung jawab delik. Negara suksesor tidak secara otomatis bertanggung jawab atas tindak melawan hukum atau pelanggaran yang dilakukan oleh negara pendahulu, termasuk dalam hal ini yang pertama pelanggaran hak asasi manusia, yang kedua tindakan kekerasan negara, yang ketiga pelanggaran perjanjian internasional yang bersifat intelektual. Berlaku dalam semua bentuk suksesi. Prinsip ini berlaku secara umum. Suksesi terjadi karena yang beranak aneksasi, yang kedua integrasi sukarela, yang ketiga pemekaran atau pemisahan wilayah. Negara baru ini tidak dapat dipaksa mengikut kesalahan hukum negara lama kecuali jika disepakati secara khusus. Selanjutnya ada delik bersifat personal. Konsep dasarnya adalah bahwa kesalahan atau pelanggaran hukum adalah bersifat personal, sehingga tidak diwariskan secara otomatis, dan prinsip ini sejalan dengan asas tanggung jawab individual baik dalam hukum nasional maupun internasional. Baik, selanjutnya contoh suksesi universal, contohnya selanjutnya adalah Austria Hungaria, negara-negara baru tahun 1918.
Setelah Perang Dunia I, Kekaisaran Austro-Hungaria bubar dan muncul negara-negara yang baru seperti Austria, Hungaria, Cekoslovakia,